Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat, ridho dan rahmat dan ridho Allah. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah Allah. Kembali saya dari tim Rajawi Nusantara. Kali ini akan meneruskan terkait dengan polemik antara manusia dan jin, karena ini yang paling fenomenal. Dalam video saya yang sudah lama, yang saya juga lupa judulnya, sudah saya sampaikan bahwasannya tanah Jawa ini memang tanah siluman. Itu spiritualis Jawa mengaku itu. Makanya Syekh Subakir itu menumbali tanah Jawa karena memang tanah Jawa ini penuh dengan siluman. Jadi tanah Jawa ini simbol, maksudnya karakter silumannya sangat kuat. Kemudian kalau di Eropa, kalau di Timur Tengah itu jin. Jadi di Timur Tengah itu konsep jin atau dominasi jin di sana sangat kuat. Kenapa sangat kuat? Karena dari dulu orang Timur Tengah terbiasa dengan mukjizat, keajaiban. Sehingga ketika ada jin yang mampu mewujudkan 3 keinginan seperti jin Aladin itu menjadi semacam semacam pandangan hidup gitu loh, semacam karakteristik dalam hidup gitu. Jadi orang Timur Tengah itu karakteristiknya lebih dekat ke jin. Kalau orang Jawa karakteristiknya lebih dekat ke siluman. Tanah Jawa ini ke siluman. Makanya di Jawa ini yang lebih kuat, yang lebih dominan adalah Ratu Pantai Selatan, Prabu Siliwangi. Kemudian di timur ada Prabu Brawijaya. Untuk Eropa itu kelasnya naik, kelasnya itu setan. Jadi di Eropa kalkulasinya itu semua matematis. Semua investasi yang aman itu Eropa. Karena di Eropa sangat menghargai, terutama di Inggris itu sangat menghargai aset-aset pribadi maupun korporasi. Keamanan aset itu sangat dihargai di Eropa, terutama di Inggris. Sedangkan di Amerika itu kelasnya kelas iblis. Bukan lagi kelas siluman, jin, setan, tapi kelas iblis. Makanya kalau kita menawarkan konsep pesugihan ke Amerika, pasti tidak laku. Kenapa tidak laku? Karena kelas mereka terhadap pesugihan sudah lewat. Itu kelas jin, kelas siluman. Iblis bukan begitu lagi caranya gitu. Jadi Amerika itu kelasnya lebih tinggi. Karena dia menggunakan kelas iblis. Jadi kalau keilmuan kita ditawarkan ke Amerika jelas menolak karena kelasnya beda. Ke Eropa juga menolak karena kelasnya beda. Jadi sebenarnya orang Amerika maupun orang Inggris itu bukannya menolak hal yang mistik atau spiritual, tetapi orang Amerika dan orang Eropa ketika melihat spiritual atau melihat mistik di tanah Jawa ini, kenapa mereka seakan-akan tidak percaya? Sebenarnya bukan tidak percaya, cuman kelasnya berbeda. Memang kelasnya berbeda. Mereka kelas iblis. Makanya orang Amerika itu arogan. Orang yang arogan, tipikal iblis. Ketika disuruh sujud, dia arogan, menolak. Jadi kalau arogan itu kelas iblis, kalau ria kelas jin, kalau ingin muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga, kelas siluman. Kalau otaknya duit, itu kelas setan, gitu loh. Otaknya duit, nah itu kelas setan. Nah, kemudian begini saudaraku, jin dan siluman ini memang sepaket. Jadi di Jawa ini dominasinya jin, dominasi siluman, tetapi unsur jinnya juga kuat, tapi dominasinya siluman. Nah, dalam video saya sebelumnya yang kemarin saya sudah sampaikan dalam video api versus tanah, bahwasanya tanah tidak akan menang melawan api, itu fakta begitu. Jadi kalau kita berkolaborasi dengan jin, dengan siluman, atau kalau lebih tinggi lagi dengan setan maupun iblis, itu pasti kalah, pasti rugi. Karena apa? Karena kita fisik, karena kita tanah, dia api. Terus apakah mungkin kita mengalahkan jin, siluman, setan, dan iblis? Jawabannya mungkin. Tetapi jangan dengan fisik, gitu. Jangan dengan nafsu.
Dalam video kemarin saya menyampaikan bahwa tidak mungkin mengalahkan. Iya, kalau dengan fisik, dengan tenaga dalam, tidak mungkin. Tenaga dalam, jampe-jampe, dorongan-dorongan seperti halnya adu-adu yang jungkel-jungkelan itu mutlak jin. Itu jin. Melawan jin dengan jin itu sama halnya dengan menopang megadrama yang dibuat oleh jin. Jadi kalau seseorang umpamanya adu ilmu, yang satu menggunakan ayat, yang satu menggunakan mantra, itu pada prinsipnya sama-sama menggunakan jin, pasti begitu. Karena walaupun itu ayat suci, walaupun itu sholawat, bahkan sekalipun sholawat, bahkan sekalipun ayat, dua-duanya satu menggunakan ayat ataupun sholawat, satu menggunakan mantra, dua-duanya disokong oleh jin. Tinggal adu kuat aja jin mana yang lebih kuat, gitu aja sebenarnya. Dan pasti yang kalah bukan jinnya, tapi orang yang berkolaborasinya yang sebenarnya kalah. Kalah dari pahalanya yang hilang dirampok, kalah dari aspek fisiknya yang juga lama-lama akan melemah. Nah, jadi bagaimana cara kita mengalahkan dengan jin atau setan atau iblis? Cara untuk mengalahkannya tidak bisa dengan fisik atau dengan nafsu. Jadi begini perbedaannya nih antara bagaimana sebuah kekuatan, sebuah kesaktian, sebuah kehebatan itu didorong oleh jin atau oleh malaikat. Kalau seseorang mengadakan show off atau mengadakan pamer kekuatan, apakah niatnya baik ataupun tidak baik, apakah itu kekebalan atau menyerang orang lain lah begitu, dengan alasan tauhid, dengan alasan kemusyrikan, menyerang, kemudian di video, di kamera dan sebagainya atas kehendak pribadi, itu pasti jin. Pasti jin. Karena mekanisme yang turun dari Allah untuk menolong seseorang atas serangan jin, polanya bukan seperti itu. Karomah atau maunah yang Allah turunkan kepada hambanya yang soleh tidak bisa digunakan untuk pamer atau show off. Karomah atau maunah, apalagi mujizat, itu turun terjadi atas perintah Allah dengan mekanisme malaikat, tetapi tidak bisa untuk pamer. Makanya kalau ada yang pamer seperti itu, walaupun niatnya tidak pamer ya, tetapi ternyata faktanya pamer atas kehendak pribadi bukan perintah, pasti jin. Jin melawan jin. Yang kalah ya orang, sebenarnya yang kalah ya dia yang berkolaborasi sebenarnya. Jin mah nggak kalah, pulang doang ntar ganti lagi. Nah, itu. Jadi bagaimana cara mengalahkan jin? Bagaimana cara mengalahkan iblis dan setan? Kalau menggunakan pola-pola seperti itu dengan tenaga dalam, dengan fisik, mustahil bisa mengalahkan jin, setan dan iblis. Karena apa? Satu, kalau kita menggunakan nafsu itu unsurnya api angin. Iblis, setan dan jin itu unsurnya api dan angin. Kalau angin melawan angin, api melawan api, sangat tidak mungkin bisa dikalahkan. Kenapa? Mereka lebih kuat. Unsur api dalam diri mereka lebih kuat. Seberapapun hebat kita. Kalau kita menggunakan fisik, jelas tidak mungkin karena kita tanah di api. Kolaborasi itu atau pertarungan itu akan dimenangkan oleh jin, setan ataupun iblis. Karena api kalah, tanah kalah dengan api. Terus bagaimana cara mengalahkan mereka? Kalau memang mau dikalahkan ya, maksudnya kalau memang mau ditaklukkan, kalau mau dikendalikan, caranya dengan cahaya, dengan nur. Jadi begini saudaraku, ketika Allah pertama kali yang menciptakan itu kan yang diciptakan nur. Dari nur itu kemudian Allah menciptakan surga, neraka, surga, malaikat dan ruh. Surga, malaikat dan ruh. Ruh itu dari cahaya. Nah, cahaya dengan api itu bisa mengungguli. Api tidak akan mati, tapi daya atau kemampuan api tidak bernilai atau tidak berarti. Jadi ketika kita ingin mengalahkan jin, jinnya tidak kalah tapi diungguli. Kita ingin mengungguli setan ataupun mengungguli iblis, mengendalikan setan, mengendalikan iblis, itu bisa. Kalau kalah hancur iblis, hancur setan, tidak mungkin. Karena energi
energi itu tidak mungkin bisa dilenyapkan, hanya bisa berubah bentuk. Itu real di teorinya seperti itu. Jadi ketika kita ingin mengungguli jin, mengungguli setan, mengungguli iblis, satu-satunya cara adalah menggunakan kekuatan ruh. Kenapa? Karena ruh itu cahaya. Itu loh. Jadi seperti hanya cahaya lilin melawan cahaya senter atau baterai senter itu loh. Apa sih namanya? Lampu senter. Nah, itu lilin pasti kalah. Karena lilin karakternya api, lampu senter karakterisnya cahaya. Gitu. Dari daya jangkaunya, dari daya terangnya kalah. Lilinnya bisa tetap ada, tetapi tidak berarti karena ada senter itu. Begitu. Jadi unsur-unsur yang ada dalam diri kita dari unsur api itu tidak mungkin dihilangkan, tapi harus diungguli. Nah, diungguli itu dengan cara menguatkan ruh, karena ruh itu cahaya. Cahaya itu bisa mengungguli api. Kalau fisik kita tidak mungkin pasti kalah. Kalau nafsu kita yang diangkat, itu tidak mungkin menang. Karena apa? Nafsu lawan nafsu, api lawan api. Mereka lebih tinggi apinya. Itu. Jadi begitu. Jadi tidak bisa tanah melawan api, dan kita juga tidak bisa, api yang ada dalam diri kita melawan api aslinya tidak akan bisa, tidak akan menang. Untuk mengungguli api atau lilin itu atau cahaya itu hanya menggunakan unsur cahaya. Jadi begitu. Jadi kalau sekarang saudaraku umpamanya mau memberantas perdukunan umpamanya, itu tidak bisa dengan cara-cara peperangan seperti itu. Karena apa? Satu, ketika show seperti itu pasti jin lawan jin. Pihak sini melawan jin, pihak sana pakai jin. Sama-sama menggunakan jin. Kalau tidak pakai jin tidak mungkin, karena karomah Allah, maunah Allah ataupun mujizat Allah kepada para nabi ya, kalau mujizat itu hanya akan turun, tapi bukan untuk show gitu loh maksudnya. Itu atas dasar perintah. Seperti halnya Sunan Bonang ketika memerintah ketika merubah pohon aren menjadi emas, itu atas dasar perintah. Bukan untuk show off, bukan untuk pamer. Kalau sudah pamer pasti jin. Pasti jin lawan jin. Jadi demikian terkait dengan cahaya versus api. Untuk bisa mengungguli setan, iblis maupun jin, maka hanya bisa menggunakan kekuatan ruh. Mengungguli ya, bukan melenyapkan. Karena tidak bisa dilenyap, energi tidak bisa dilenyapkan. Demikian terkait dengan cahaya versus cahaya versus api. Terima kasih. Tetap tingkatkan iman dan amal soleh, perkuat ruhnya supaya cahaya ruhnya semakin bersinar dan bisa mengungguli pada kompetitor setan dan iblis itu, dan kita bisa melepaskan diri dari jebakan atau jeratan parasit jin yang merampok pahala kita setiap waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.